hampir 10 tahun dan di situ benar-benar ngebangun diri saya sendiri sih sebenarnya. Gitu, membentuk diri saya sendiri bagaimana caranya saya bisa jualan, berani ngomong, berani ditolak. Ternyata menjadi seorang pengusaha itu harus punya mental. Apapun yang terjadi, bisnis apapun tetap dijalankan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku pun juga lagi capek ataupun lagi sedih gitu, aduh omset turun, apalagi dengan pandemi seperti ini kan, mungkin ada beberapa hal yang kami belum maksimal, tapi kami terus berjuang dan berusaha. Dan ibu saya bilang terus belajar deh, terus bertahan dan nikmati semuanya dan maafkan. Halo Konokrat, balik lagi di program Success Story minggu ini bareng gue Topan. Nah, kali ini kita berkesempatan ngobrol di salah satu kediaman ibu pengusaha. Beliau berkecimpung di dunia kecantikan dan langsung aja kita sebutin narasumbernya ada di sebelah gue, namanya Ibu Deta Indriana. Halo Mas Topan. Halo Mbak Deta, mungkin bisa perkenalkan sedikit nama dan apa usahanya gitu sama teman-teman akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, perkenalkan saya dengan Deta Indriana. Saya adalah owner daripada Alena House Beauty yang bergerak di bidang kecantikan dan berdiri pada tahun 2013. 2013? Iya. Udah lama juga. Betul, bulan ini kami 8 tahun nih. 8 tahun, iya. Tepatnya? Tanggal 27. 27, oke. Iya. Selain owner dari Alena sendiri, aku lihat-lihat sih konsultan home spa juga ya. Masya Itu Allah. mungkin bisa ceritain gimana bisa jadi konsultan home spa itu, Pak? Oke, pastinya sebenarnya sih lebih arahnya ingin berbagi sih Mas Topan. Jadi awalnya kalau dulu aku tuh lulusan sarjana komputer Mas. Eskom, sarjana kosmetik ya berarti. Eskom. Harusnya sarjana komputer Harusnya kan. Ya. Jadinya sarjana kosmetik jadinya. Kalau lihat dari lulusannya mungkin nggak nyambung ya. Betul. Tapi apa yang membuat tertarik ke dunia ini, Mbak? Iya, nah waktu saya kerja, saya sambil menjalankan sebuah bisnis network marketing yang di bidang kecantikan. Nah disitulah akhirnya kan saya sering kemana-mana ya, kalau namanya kita prospek pasti kemana-mana. Betul. Dan akhirnya saya menikah, terus bapak ibu saya juga melihat ini kok Deta jalan-jalan terus, kapan ngurusin suaminya gitu kan. Oh kebetulan udah nikah di situ ya? Iya, jadi waktu itu saya sudah menikah dan saya juga berkeinginan ibu dan adik saya sebenarnya. Jadi kami bertiga. Jadi founder daripada Alena House sendiri adalah sebenarnya ibu saya. Saya dan adik saya adalah co-founder daripada Alena House Beauty. Nah kami menjalankan bisnis ini dari tahun 2013 tadi dan pengennya sih lebih arahnya pengen merawat diri gitulah, pengen mempercantik diri dan akhirnya pengen juga punya spa sendiri seperti itu. Dari situ akhirnya kita jalan seperti itu. Itu sudah berjalan 8 tahun ya Mbak ya? 8 tahun. Sampai saat ini sudah ada berapa cabang? Sampai saat ini kita itu kebetulan jadi konsepnya gini Mas, cerita sedikit. Dari Alena itu punya outlet di Jakarta Timur letaknya. Nah sebelum Mas Topan nanya tentang berapa cabang, kayaknya enak banget gitu ya. Cerita sedihnya Dede boleh nggak? Boleh banget lah. Ya, jadi tahun 2015 itu tuh aku dipanggil sama ibuku, ditanya, "Det, gimana nih? Emasnya ibu habis loh buat nombokin gaji karyawan kamu." Gitu. Astagfirullahaladzim, gue bilang kemana aja aku nih gitu kan. Udah 2 tahun kok baru ditegur dan baru ngeh gitu kan. Aduh beneran Bu, iya. Dan ini ibu tidak bilang sama bapak kalau misalnya ibu jual emas buat bayar gaji karyawan kamu. Dan dari situlah saya baru terhentak bahwa memang sih Mas aku jalanin tapi aku masih setengah-setengah. Karena jujur waktu pertama kali bangun bisnis, aku nggak digaji nih dari bisnis aku sendiri. Awalnya. Iya, udah ngos-ngosan buat mikirin bayar gaji karyawan, mikirin gaji sendiri udah nggak tega gitu kan. Dan ternyata pikiran itu tuh salah. Seharusnya aku tuh fokus sama bisnis aku dan aku mikirin bagaimana caranya aku bisa juga dapat gaji dari sini gitu kan. Dapat juga bisa menggaji teman-teman seperti itu. Dan akhirnya 2015 itu aku juga sekolah lagi. Sekolah Spa Cidesco Internasional dan dari situlah saya belajar bagaimana rasanya jadi spa terapis gitu. Nah, yang ibu saya katakan itu memacu saya untuk bisa saya berjuang dan dari situ akhirnya kami menjemput bola.
menjemput Ya, bola. dari yang tadinya nunggu bola, oke sekarang kita mulai jemput bola deh. Iya, sekarang kita jemput bola. Ternyata kalau kita hanya diam aja, akhirnya kita tahu kita lagi terpuruk, kita ternyata harus bangkit gitu kan, harus action gitu. Nah, dan itu pun kejadian lagi di saat pandemi ini, seperti itu. Tapi kalau ngomongin soal dapat teguran dari ibu soal itu, sebelumnya kan itu ibaratnya ibu masih setengah-setengah untuk menjalanin usahanya ya. Itu Iya. apa sebelumnya emang lagi bangun bisnis juga atau gimana? Karena saya nggak digaji tadi, jadinya Karena saya berpikiran juga nyambi, jadinya nyambi sambil tentang manajemen juga, terus nyambi juga sambil jalanin network marketing juga, tetap punya kebutuhan kan Mas, jadi nggak fokusin di bisnis aku sendiri, malah aku ikutan ngembangin bisnis yang lain, jadi network marketing masih jalan, terus ataupun lebih ke arah bidang manajemen seperti itu. Tapi nggak nutup kemungkinan kan yang dilakuin, ya mungkin salah nggak fokus sama satu bisnis ya, tapi di sisi lain itu jadi pengalaman yang bisa dikembangkan di zaman sekarang juga kan ibaratnya. Betul. Saya setuju sih, kita harus punya ember-ember yang banyak, tapi bagusnya ternyata memang kita harus dalamin dulu, penuhin dulu gitu, paling nggak udah mantep, baru kita bisa beralih dengan ember-ember yang lainnya. Betul. Seperti itu. Yang dulu itu emang karyawannya ada berapa Bu yang sebelum ditegur itu? Waktu itu sih masih baru awal, kita malah masih ada sekitar 8 orang. Di tahun 2015. 8 di tahun 2015. Iya, di tahun 2015. Berarti emang pas semenjak ibundanya ibu sendiri tadi bilang seperti itu, emang benar-benar di saat titik itu benar-benar ya udah aku coba fokus deh sama bisnis itu. Apa sih yang buat yakin seperti itu? Muka teman-teman karyawan Mas. Oke. Jadi kalau misalnya kenapa saya harus lanjut jalanin bisnis ini, saya melihat wajahnya teman-teman saya, teman-teman tim karyawan yang sudah bekerja bersama saya 2 tahun yang lalu gitu loh. Jadi untuk saya berhenti saat itu sepertinya saya mikirnya bukan hanya diri sendiri gitu, mikir mereka ada seperti orang itu. lain yang dilibatkan di sini ibaratnya. Betul gitu. Nah, itulah jadi semangat selain daripada support daripada orang tua dan suami pastinya. Oke. Berarti emang benar-benar fokus mulai di titik itu tuh ibaratnya kayak titik di mana oke, gue benar-benar harus fokus sama usaha yang gue jalanin karena banyak orang yang terlibat di sini. Betul. Benar-benar harus fokus, tapi mulai dari situ itu berubah treatment juga Bu. Ya benar. Jadi akhirnya kebetulan adikku ngasih ide, Mbak, gimana kalau kita jemput bola tadi gitu kan. Jemput bolanya maksudnya gimana? Iya, kita nawarin tuh langsung ke tamu, kita datang ke tamu seperti itu. Oh begitu. Boleh, itu menarik. Bilang itu menarik banget, dan kita angkat kebudayaan Indonesia dan lebih arahnya kita syariah, karena lebih arahnya ini kan home spa Mas. Jadi kalau home spa berarti kan kita datang ke rumah orang, pastinya kan kita ada unggah-ungguhnya juga. Jadi tapi kita tetap harus menjaga kesyariahan. Jangan sampai yang aneh-aneh kepikirannya. Oke, berarti sebelum menjemput bola itu treatment yang dilakukan apa Bu? Sebelum menjemput bola itu sama sebenarnya Mas, sama-sama spa juga. Sama-sama spa juga. Cuman belum bisa datang ke rumah-rumah ya? Yang nggak bisa dilakukan adalah berendam. Jadi kita nggak bisa bawa batap gitu kemana-mana. Tapi kita bisa membawa suasana spa, kita hadirkan terapi musiknya gitu kan, kita hadirkan terapi aromanya dengan aromaterapi, dan kita hadirkan juga untuk terapi pijatnya. Oke, jadi macam-macam ya Bu. Iya. Tapi dari yang sebelumnya punya karyawan berapa? 8. Nah, sampai saat ini ada berapa Bu karyawan? Kalau misalnya sekarang alhamdulillah karena kami juga membuka sebuah kemitraan. Oke, itu sejak tahun 2017. 2017. Ya. Nah, mungkin teman-teman akurat penasaran nih kemitraan berubah itu seperti apa Bu? Iya, jadi kan 2015 kita home spa, layanan home spa. Nah ternyata Mas, pas saya menjalankan layanan home spa, saya bisa tuh mulai mengendorse artis, saya bisa datang ke rumahnya, dan akhirnya brand kami semakin dikenal, ya kan, semakin ada yang tahu gitulah intinya. Nah, dan dari situlah peluangnya memang bagus sekali Mas. Jadi orang lebih enak, lebih nyaman, apalagi dengan kalau di Jakarta dengan tidak bermacet-macet, tanpa harus keluar rumah. Jadinya bisa treatment di rumah, habis treatment nggak perlu pulang keluar seperti itu. Jadi terutama yang mau menikah, yang sedang hamil, hamilnya nih tapi hamil yang memang sudah tidak ada kontraindikasi ya.
Terus setelah pasca melahirkan, mereka lebih nyaman treatmentnya di rumah. Malah ada sampai yang bilang, akhirnya aku bisa ngorok sepuas aku. Itu karena di rumah ya? Iya, karena di rumah. Mungkin kalau treatmentnya Gitu. di ada tempatnya harus jalan ke sana dulu, terus pulang di tempat tuh udah enak nih. Pulang ke rumah bawa mobil atau bawa kendaraan apapun capek lagi. Iya. Tapi kalau di rumah kan lebih enak ya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, pokoknya sebenarnya kita punya market ya, Mas. Oke, Saat kita gimana punya market, istilahnya gitu kan, Ah. market yang tadi, mungkin ada juga beberapa teman-teman ibu-ibu yang pengennya datang ke tempat spa seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang ingin didatangi. Nah, kita lebih mengarahnya adalah ke tempat yang teman-teman yang ingin didatangi. Nah, dari situ ternyata titik-titiknya tadi tuh semakin banyak, Mas. Ada yang minta di Bogor, ada nggak? Di Bekasi ada nggak? Di Depok ada nggak? Gitu, malah sampai yang di luar kota tuh juga ada yang nanya, Alena udah ada belum sih di Bandung? Nah, belum ada tuh, jadi bisa ada kesempatan kalau yang mau jadi mitra di Bandung. Oh, banyak permintaan sendiri ya? Betul. Berarti emang membuka peluang orang-orang untuk bermitra sama Alena sendiri ya? Iya, betul. Itu syarat-syaratnya kayak gimana sih? Lebih arahnya kalau mitra di kita, Mas, karena kebetulan aku sendiri pun juga lagi belajar tentang fikih muamalah. Tentang syariah, ceritanya lagi mendalami tentang ekonomi syariah juga. Jadi kami sangat ingin bisnis yang kami jalankan ini bisa lebih berkah gitu kan. Dan makanya kami berakatnya adalah menjadi sebuah perwakilan. Jadi kayak misalnya Mas Topan ingin jadi mitra kami, berarti Mas Topan akan menjadi perwakilan atas nama Alena Host. Berarti dengan ini kita sepakat untuk sama-sama menjalankan bareng-bareng. Jadi aku pun tidak menjanjikan untuk nanti akan untung seperti itu. Tidak, takutnya nanti malah menjadi sebuah omongan aja gitu. Tapi kalau ngomongin soal syariah nih, itu kan berarti ada yang baru ya, Bu? Bisa kepikiran untuk jadi syariah itu seperti apa sih? Kalau pada dasarnya kan Alena Host itu memang khusus wanita. Khusus wanita. Ya, itu belum berubah menjadi syariah ya? Sebenarnya dari awal kita sudah niatkan untuk menjadi syariah. Nah, syariah itu adalah lebih arahnya kita menggunakan produk yang halal, gitu kan. Kita melakukan akad yang, jadi membenarkan akad. Kita bermuamalah sih, Mas, seperti itu. Nah, itu yang kita benarkan sih sebenarnya. Jangan sampai kita kadang-kadang ini berapa det? Terserah lu aja deh. Nah, itu kan berarti kan akadnya nggak jelas ya. Nah, itulah yang kita benerin. Perjanjian di awal ya? Iya, betul. Seperti itu. Tapi kalau lihat-lihat, kemarin sempat lihat Instagram Ibu sendiri nih. Emang aktif berorganisasi ya? Alhamdulillah. Senang ketemu orang gitu. Alhamdulillah, senang ketemu sama Akurat juga senang hari ini, senang banget didatangin, tetap menjaga prokesnya. Tapi emang ada ibaratnya ada satu komunitas atau emang sering bikin seminar-seminar gitu atau gimana sih? Kebetulan aku suka ikut training juga dan bergabung di komunitas, ada Womanpreneur Community seperti itu, dan itu sebenarnya kelas aku yang benar-benar ngedidik aku juga untuk memperbaiki sistem yang ada di Alena Host. Ada tuh namanya Womanpreneur Community. Dan juga ada beberapa komunitas spapreneur juga. Jadi kita tuh punya asosiasi, spa itu punya asosiasi. Oh gitu. Nah, itulah yang sebenarnya penting banget teman-teman di sini bagi yang suka spa, memastikan bahwa para terapisnya sudah memiliki kompetensi di bidangnya. Dan lisensi ya? Dengan ada lisensi baik dari pastinya dari kementerian seperti itu ataupun dari BNSP. Nah, kalau ngomongin Ibu sendiri nih, mungkin predikatnya itu kan banyak ya. Mulai dari konsultan, owner Alena, dan trainer, dan ada lagi? Saya kebetulan penguji asesor spa juga. Penguji asesor. Mungkin teman-teman Akurat ada yang belum tahu nih penguji asesor spa itu seperti apa yang sih? diuji gitu ya di spa itu ya? Diuji gitu? Apa sih yang diuji? Ya, jadi kalau di spa itu kita memiliki namanya lembaga sertifikasi profesi, yang mana semua profesi yang ada di Indonesia ini sebenarnya memiliki standar kualifikasi kerja nasional Indonesia. Jadi bagaimana kita menjadi terapis itu tuh ada kualifikasi standarnya gitu, Mas. Nah, semua terapis yang ada di Alena Host khususnya mereka mengikuti yang namanya uji kompetensi di bidangnya. Jadi mereka mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang spa. Nah, spa ini tuh nggak cuma sekedar hanya masalah tentang pijat aja, banyak. Jadi setiap terapis itu harus memiliki juga yang namanya nggak cuma skill, nggak cuma keahlian, tapi mereka harus knowledge, harus memiliki pengetahuan dan juga sikap. Nah, sikap ini yang penting sekali, yang akhirnya dengan seorang spa terapis yang memiliki sikap yang baik, maka dia juga bisa melayani tamunya dengan baik. Nah, sikap yang baik itu bukan dengan segala macam
tapi memang memiliki attitude yang baik dan juga penampilan. Jadi tidak boleh bau badan, tidak boleh bau mulut, tidak boleh kalau massage itu pakai Gelang, aksesoris perhiasan. lainnya. Dan mohon maaf kalau misalnya tatoan, kalau mau tatoan, kalau mau ada niat tatoan jangan di sekitar tangan, tapi di badan nggak apa-apa deh, seperti itu. Karena itu memiliki sebuah penilaian yang membuat dia jadinya nanti malah tidak kompeten. Padahal dia pintar, padahal dia skillnya juga bagus, pengalaman juga bagus, tapi dia kalah di attitude. Oke. Gitu. Nah kebetulan kalau ngomongin soal spa, kita balik ke belakang nih soal usaha yang Ibu jalanin sekarang, Alena dan mitra-mitranya. Pengen tahu, mungkin teman-teman aku pengen tahu nih, sebelum berkecimpung di bisnis ini, Ibu itu ngapain sih sebenarnya? Jalanin MLM. MLM. Oh dulunya MLM. Iya, saya MLM hampir 10 tahun dan di situ benar-benar ngebangun diri saya sendiri sih sebenarnya. Gitu, membentuk diri saya sendiri, bagaimana caranya saya bisa jualan, berani ngomong, berani ditolak. Ternyata menjadi seorang pengusaha itu harus punya mental. Betul. Gitu. Dan mentalnya itu adalah salah satu harus mentalnya mau rugi. Mau rugi ya? Iya. Jangan mau untungnya aja tapi mau ruginya. Berarti dalam 10 tahun ibaratnya kerja di satu tempat itu bukan waktu yang sebentar ya? Iya. Itu terjun di MLM sampai 10 tahun apa betah atau emang belum ada ilmu yang ditemuin gitu? Emang ada yang dicari di situ? Memang kayak gini loh Mas, kayak seneng aja gitu kalau di MLM itu kan seneng ya dapat reward betul, gitu. betul. Dan kebetulan saya dapat rewardnya udah jalan-jalan ke luar negeri, dapat cash awardnya Ini juga berarti udah MLM banyak. udah kelas atas gitu. banget nih. Jadi alhamdulillah jadi senang. Iya. Tapi sedihnya adalah saat orang lain tidak bisa mencapai sama seperti, maksudnya bukan tidak ada kesempatan, bukan, tapi saya tuh nggak berhasil menduplikasikan diri saya kepada orang lain. Jadi bukan salah perusahaan MLM-nya, tapi sebenarnya salah di diri saya gitu untuk tidak bisa menduplikasikan mereka juga bisa kaya. Nah itu tantangan aku tuh waktu itu. Gimana caranya bisa membuat downline aku bisa sama seperti aku gitu. Apa yang kita kerjakan kita harus mengaplikasikan ke orang lain kan ibaratnya. Iya. Berarti di situ 10 tahun nggak nutup kemungkinan juga banyak pengalaman yang di situ dan dikembangkan di usaha sekarang dong ya Bu? Pasti. Pasti ya. Pasti. Itu dari apa aja sih? Bisa diambil? Dari segi kalau ditanya apa kabar gitu. Hal kecilnya ya. Apa Iya, kabar? betul. Ngomong apa kabar dengan penuh percaya diri dan tidak itu beda ya. Dan itu sekali. dapetin di sana ya Bu? Iya, pasti orang kan mikir, dan sama ada kita punya tepukan juga gitu. Jadi misalnya Alena host gitu kan, yes we can do it gitu. Jadi gitu. para terapisnya mengatakan seperti itu. Kalau ditanya, kalau nanti Mas Topan bisa mampir ke Alena host, minta mereka untuk tepuk Alena host. Oh ada jargonnya ya, ada tepukannya ya. Iya betul. Oke, berarti itu 10 tahun bekerja sebagai MLM jauh sebelum mulai ada bisnis Alena House ini sendiri ya? Betul, betul. Ibaratnya selama 10 tahun bertahan di zona nyaman kan ibaratnya. Iya, Itu lumayan bisa, sih zona perjuangan juga zona sih, Mas. perjuangan dan terlalu nyaman dan mau pindah ke yang lain takutnya ya yang namanya kita tahu sendiri Bu, kalau misalnya bisnis kita harus bisa menyikapi kalau itu nggak bisa menutupi gaji kita sebelumnya gitu. Betul, betul, Nah, betul. yang buat Ibu yakin buat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu gimana sih? Jadi lebih arahnya gini, mungkin ya, apa tuh namanya, kalau pas saya lagi dulu jalanin network marketing, kan udah disuguhin tuh katalognya udah ada gitu kan, semuanya sistemnya sudah ada. Nah tiba-tiba kalau misalnya saya mau bangun bisnis sendiri tuh, ilmu itu kayaknya masih kurang gitu kan. Nah disitulah saya belajar bagaimana caranya membangun sebuah bisnis dengan ikutan di coaching juga. Kebetulan saya di coach juga sama ada namanya Teteh Indari. Nah itu adalah coach saya juga pas saya lagi 2015 itu Mas, itu Teh Indari. Dan beliau mengajarkan bagaimana caranya, ya itu lagi-lagi buat bisnis plan yang baik. Iya betul. Buat action plan juga seperti itu sampai marketing plan. Semuanya Dan di plan dengan semuanya harus ternyata buat bisnis itu harus pakai ilmu, nggak cuman hanya uang. Betul. Dan ngomongin ilmu nih, hampir semua teman-teman percaya hampir semua pembisnis lah itu mempunyai mentornya masing-masing gitu. Betul. Peran mentor untuk Ibu apa sih? Banyak banget. Mentor itu tempat kita curhat. Tempat kita untuk brainstorming ke depannya kita akan seperti apa. Dan paling penting adalah penyemangat kita sih.
Dan artinya dari perpindahan satu tempat ke yang tempat tadi karena ada dukungan teman-teman juga, mungkin dukungan mentor, ayo bisa lah gitu ibaratnya. Iya. Dan selain itu yang buat ibu yakin atau ada ucapan hati yang benar-benar terduga, oke gue harus pindah nih, gue harus fokus di satu bisnis ini, gue in charge di sini full-fullan, ibaratnya itu apa sih yang membuat perasaan seperti itu muncul gitu? Ibu saya. Ibunya? Iya. Oke. Ibu saya. Dengan saat ibu saya berbicara bahwa Mas Ibu udah mau habis loh Det, dan ini nggak ketahuan sama Bapak, itu saya rasa beliau tuh sosok yang sabar banget ngadepin saya, dan saya harus membuktikan bahwa saya serius kok jalanin bisnis ini. Jadi beliau adalah motivasi terbesar saya. Aduh, jadi sedih. Dalam bisnis ya? Iya, betul. Seperti itu. Oke, berarti salah satunya dorongan dari ibu sendiri ya. Berarti dalam Alena House sendiri, ibundanya sendiri berperan penting ya? Iya, lebih arahnya ibu penting tuh di doanya sih Mas. Di doa, betul. Di doanya. Itu mungkin tanpa beliau juga tidak bisa seperti ini kan. Iya, betul. Berarti salah satu poin penting yang meyakinkan kalau ini usaha yang gua pilih dan gua harus mati-matian ibaratnya di sini itu karena ibu juga ya. Iya, betul. Kalau peran ibu untuk usaha ini sampai sekarang yang Mbak masih terus yakin itu apa? Beliau selalu bilang apapun yang terjadi, bisnis apapun tetap dijalankan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku pun juga lagi capek ataupun lagi sedih gitu, aduh omset turun, apalagi dengan pandemi seperti ini kan, menjadi sebuah tantangan ke depannya bagaimana. Dan terutama yang paling penting menjadi tanggung jawab besar aku adalah karena kami sudah berani membuka kemitraan di 2017, berarti kami juga harus bertanggung jawab bagaimana caranya kami bisa membantu untuk mengembangkan. Mungkin mohon maaf, mungkin ada beberapa hal yang kami belum maksimal, tapi kami terus berjuang dan berusaha. Dan ibu saya bilang terus belajar deh, terus bertahan dan nikmati semuanya dan maafkan gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal promosi, apalagi di zaman yang emang serba digital kayak gini, ibaratnya produk yang ibu tawarkan ini produk yang bisa dirasakan langsung sama customer dan ibaratnya jauh dari produk online yang lain. Jadi harus emang mengirimkan terapisnya ke rumah. Ya. Artinya kan di zaman pandemi kayak gini harus benar-benar ekstra dari protokol kesehatan. Betul. Dan lain-lainnya. Betul. Itu apa sih upaya yang dilakukan? Iya, jadi kami komitmen sekali. Kebetulan suami saya juga di Kementerian Kesehatan juga. Jadi kami sangat benar-benar dipantau tentang protokol kesehatannya. Kami melakukan antigen setiap 2 minggu sekali seperti itu, dan kami memastikan kondisi semuanya berjalan, kondisi terapis dalam keadaan sehat, dan juga kami melakukan asesmen untuk tamunya. Jadi tamu diminta untuk mengisi form gitu kan, bahwa mereka dalam keadaan juga sehat. Setelah itu kami juga hadir ke sana dengan protokol kesehatan, ganti baju seperti itu, dengan melakukan tidak lepas masker dan tidak pakai face shield seperti itu. Standar protokol yang sudah ditetapkan ya? Iya, betul. Oke, dari tadi kan sebelum kita mulai kita sempat bahas soal media sosial. Iya. Seberapa penting media sosial untuk usaha yang ibu jalanin sekarang? Oh, penting banget. Penting banget. Semua promosi berasal dari situ ya? Instagram media sosial kami yang paling sangat efektif. Treatment yang dilakukan di masing-masing platform kayak gimana sih Bu? Atau sekarang udah main di platform apa aja? Saat ini sih kami lebih arahnya di Instagram, YouTube, terus marketplace juga, terus ya kalau Facebook mah udah lah ya sebelumnya, seperti itu. Itu sih paling. Promosi yang dilakuin kayak gimana sih Bu biasanya? Kalau untuk di Instagram kami lebih arahnya ke edukasi. Edukasi, jadi tidak hard selling gitu kan. Paling kalau promo ya kita taruh di situ, sama lebih arahnya ke endorse. Seperti itu. Alhamdulillah banyak beberapa selebgram yang baik hati mau barter treatment dengan kami gitu. Influencer mau barter treatment dengan kami, dan itu sangat membantu. Mereka sangat support sekali. Seperti itu. Nah, terus kalau di marketplace kebetulan kami kan juga memiliki tempat pelatihan. Jadi kami juga memiliki menjual voucher pelatihan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman Akurat penasaran nih sama ilmu yang tadi Ibu bahas, penerapan kontennya berupa edukasi. Karena kan ibaratnya audiens sekarang nggak bisa kita langsung jualan gitu. Iya, betul. Kita harus edukasi mereka, kita hire mereka, baru kita bisa dapetin hati mereka dan mereka mau datang ke tempat kita. Nah, itu seberapa pentingnya dan gimana sih buat konten seperti itu?
untuk di Alena House sendiri kami fokus di konten lebih arahnya ke IG live, IG story, WhatsApp story seperti itu. Dan kami juga suka mengadakan free class, kelas-kelas Zoom gratis seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal spa nih, banyak di luar sana yang membuka spa tapi berkedok tanda kutip nih. Yang tadi ya. Iya. Kadang kan itu merugikan pengusaha dan pelaku spa yang emang benar pure kita di spa. Ibu menanggapi hal seperti itu gimana sih? Sebagai pelaku spa, sebaiknya kita tetap pintar dan harus kompeten tadi, Mas. Tadi balik lagi, seorang spa terapis harus memiliki skill, knowledge, dan attitude. Betul. Nah, attitude-nya itu yang harus benar-benar dijaga. Kalau misalnya kita kan nggak bisa ya, Mas, menutup atau mencegah orang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Iya, iya. Tapi yang paling penting kita tetap berperilaku yang baik. Dan untuk para pencinta spa bisa dilihat kalau misalnya spa yang memiliki standar itu mereka memiliki semua terapisnya memiliki kompetensi di bidangnya ya, dan jarang juga orang yang kalau misalnya dia attitude-nya kurang baik maka itu akan bisa kelihatan kok, Mas. Dan itu balik lagi ke pecinta spa ini sendiri seperti itu. Apa tujuan dia mau spa? Karena sesungguhnya spa itu bagus banget untuk merelaksasikan tubuh, apalagi dengan pandemi seperti ini bisa meningkatkan imun tubuh seperti itu. Jadi mohon jangan dianggap spa itu plus-plus, karena sebenarnya spa itu adalah untuk untuk merawat diri kita sendiri dan manfaatnya juga banyak. Kalau misalnya dengar kata spa itu plus-plus, sekarang udah pemerintah sudah tegas bahwa itu bukan spa namanya. Bukan spa ya? Bukan, itu bukan spa namanya. Itu bisnis lain yang mengatasnamakan spa ya? Iya, ciri-ciri spa itu adalah satu, Mas. Dia itu ada menggunakan airnya. Okay. Kalau misalnya aku home spa, paling ada yang namanya berendam kaki, seperti itu. Jadi ada rendaman kakinya, terus abis itu dia juga menganalisa terlebih dahulu. Jadi Mas Topan ini pengen pijat, tapi pijatnya pengen dikencengin. Tapi ternyata sebenarnya lagi tensinya lagi tinggi. Nah, ternyata itu sebuah kontraindikasi. Nah, itu harus dianalisa terlebih dahulu baru melakukan perawatan spa. Berarti banyak step-stepnya ya? Iya. Seperti berarti itu. Buat teman-teman akurat, banyak spa yang mengatasnamakan tanda kutip tadi, dan mungkin itu juga merugikan pelaku spa sendiri ya, Bu ya? Pasti. Kita jadi sedih gitu kan, kitanya yang berjuang gitu kan. Jadi makanya berharap teman-teman, apalagi dengan kondisi pandemi gini, banyak orang yang para terapis yang bekerja langsung datang ke rumah. Betul. Jadi mohon sekali untuk belajar lagi, miliki kompetensi spa terapis yang memang ada di dalam standar kualifikasi kerja nasional Indonesia. Dan dari tadi tuh aku penasaran, ini tuh apa sih, Bu? Oh iya, ini jadinya kita ada oil kita. Jadi kalau misalnya, aduh aku tapi masih takut kalau terapis itu datang ke rumah gitu. Nah, Alena punya namanya self care kit, Mas. Jadi bagi teman-teman, ibu-ibu yang ingin treatment tapi masih takut didatangin sama terapisnya. Nah, ini bisa, ini ada basalt. Jadi seperti tadi saya katakan, harus ada rendaman kakinya biar merelaksasikan tubuh seperti itu. Jadi Mas Topan juga bisa melakukannya. Nah, terus ini ada batu, tadi saya ada cemplungin batu di sini nih. Ini Mas Topan bisa pegang, agak panas ya, tapi agak panas. Tapi enak kok. ada lilinnya ya, Bu ya? Iya, betul, bisa dipegang, tangannya bisa ditaruh sini tuh. Coba dirasakan sensasi hangatnya. Nah, ini buat merelaksasikan tubuh kita. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah agak anget-anget gimana gitu, nah ini kita bisa angkat. Gitu. Dan tinggal dibalur aja ya? Nah, kita balur, kita bisa begini kan. Coba nih Mas Topan aku pegang. Nah, oh iya, hangat ya? Enak kan? Enak kan? Nah, seperti itu. Nah, ini udah membuat kita relax. Dan ini ada essential oil yang bisa kita miliki. Nah, ini essential oil seperti itu. Dan ini kita bekerja sama juga dengan UMKM, Mas. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa UMKM. Tadi sempat dengar juga dan berkolaborasi sama salah satu pesantren ya, dengar-dengar ya. Nah, betul. Kita punya program sih sebenarnya, Mas. Kita punya program rawat rambut santri. Iya. Nah, rawat rambut santri itu jadi dengan, nah ini kebetulan ini kita punya sendal, sendal, misalnya kalau misalnya bisa cek di marketplace-nya Alena House. Nah, ini misalnya dengan beli paket ini berarti Mas Topan juga secara langsung memberikan perawatan rambut untuk santri yang ada di pesantren. Setiap pembelian satu paket itu memberikan satu treatment untuk satu santri yang ada di pesantren. Betul. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya orang, kenapa harus santri? Jadi kita tuh ada beberapa ngedengar agak miris. Biasanya kalau anak santri itu suka kutuan. Nah,
Padahal sebenarnya selama kita merawat rambut para santri, ternyata mereka nggak semuanya kutuan kok gitu. Mereka juga menjaga kebersihan dirinya mereka sendiri. Akhirnya kami memutuskan bahwa tahun ini kami saatnya merawat melakukan sosialisasi tentang personal hygiene, sementara kita di pesantren terlebih dahulu. Nah, kalau ngomongin tadi kita udah bahas banyak persoalan dari mulai ibu merintis usaha ini, sebelum merintis bahkan sempat jadi MLM 10 tahun, ya kan? Iya. Sampai yakin sama bisnis sekarang. Mungkin teman-teman di sana penasaran dengan usaha yang udah ibu jalanin sebesar ini, itu bisa ngasilin omset berapa sih Bu dalam sebulan? Alhamdulillah kita masih berjuang. Jadi rata-rata omset untuk di setiap outletnya itu sekitar antara 35 sampai 50 itu sebelum kita pandemi, Mas. Itu sebelum pandemi ya? Iya, betul. Nah, kalau saat kita pandemi itu sangat 50% di bawahnya. 50% di Dan bawah. iya, makanya kami sangat butuh support untuk membeli produk-produk kami agar kami bisa bertahan. Nah, pengalaman juga, bukan pengalaman ya, ibaratnya banyak pesan yang bisa ditangkap sama teman-teman Akurat, walaupun sebelum pandemi penghasilan yang lumayan besar, dan setelah pandemi penghasilan turun, tapi ibu nggak berhenti sampai situ, bahkan menciptakan semua produk ini semata-mata emang agar bisa bertahan dan bisa struggle di saat pandemi seperti ini ya Bu. Betul. Mungkin ada pesan-pesan nggak? Dari tadi kita ngobrol udah gak terasa udah lama banget. Oh iya, betul-betul. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi survive sama bisnisnya, terus mereka mungkin ada yang belum mulai juga sama bisnisnya, nah ngeyakinin itu semua gimana sih Bu? Ya, bagi teman-teman yang ingin melakukan bisnis atau sudah menjalankan bisnis, kebetulan saya memiliki sebuah moto, yaitu SIP. Nah, SIP itu S-nya adalah semangat. Dengan kita memiliki semangat, maka kita akan bisa memberikan semangat pada teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadinya kita insya Allah memiliki tim yang selalu semangat. Terus yang kedua, I-nya adalah ikhlas. Ikhlas dalam semua kejadian, baik itu saat kita dapat keuntungan, saat kita dapat kerugian, semuanya pasti ada, semuanya itu terjadi untuk membentuk diri kita. Apakah kita mau bertahan terus ke depan atau tidak. Jadi ikhlas itu paling penting. Dan ketiga adalah P, positif. P-nya positif. Positif, bukan positif COVID, bukan positif juga kehamilan, tapi lebih arahnya positif thinking, positif hatinya harus positif gitu ya. Terus abis itu juga dengan kita memiliki sikap yang positif, maka kita bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih positif dan tindakan yang positif. Apalagi dalam menghadapi tantangan di masa pandemi, terkhusus dengan bidang pariwisata yang sangat terdampak dalam bidang pandemi ini. Oke kawan Akurat, banyak banget pesan yang bisa diambil dari pembicaraan kita kali ini, dan terima kasih banyak Ibu udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Sama-sama, sukses dan sehat selalu. Amin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Akurat.co. Semoga makin sukses dan menjadi berkah. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow semua akun sosial media Akurat, ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan kita ada di TikTok juga @akuratco. Mungkin ada Instagram itu? Ya, Alena di Alena House Beauty. Alena House Beauty. Di Instagram, di TikTok, dan di YouTube. Di TikTok dan di YouTube. Nah, mungkin bisa sebelum mau ke Alena mungkin bisa melipir dulu ke konten-konten yang ada di Alena sendiri. Dan jangan lupa saksikan terus program Success Story ini setiap hari Sabtu jam 4 sore di channel YouTube Akuratco, dan jangan lupa subscribe juga. Ya, harus. Terima kasih Akuratco. Terima kasih. Terima kasih semuanya.